Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. How are you students? I wish we are in His blessing and mercy. So today we will continue our lesson. So this is our last meeting. So I hope you you give attention to this last meeting, because maybe this is the last we can meet in this e-learning. So today we're gonna learn about two tense. The first is simple past tense and the second is simple present perfect tense. Okay, let's go to the lesson. Okay, let's we enter to the first tense that we will learn today. The first tense is simple past tense. Simple past tense. Past itu dalam bahasa Indonesia artinya masa yang lampau, atau yang sudah terjadi kemarin, 1 tahun yang lalu, 2 hari yang lalu, pokoknya yang sudah terjadi. Nah, untuk apa sih namanya, formulanya, untuk rumusnya, simple past ini menggunakan verb to without, tidak ada tambahan have, tidak ada tambahan has, tidak ada tambahan was, bla 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 segala macam. Kalau yang verbal, kalau yang nominal kan tense itu ada 2 pembagian, ada yang nominal, ada yang verbal. Nominal itu yang tidak menggunakan kata kerja, Kalau yang verbal itu menggunakan kata kerja. Nah, kalau simple past ini kata kerjanya menggunakan verb 2, bentuk kedua. Untuk yang nominal menggunakan pengganti dari verb 2-nya itu menggunakan kata was dan were. Oke, rumusnya adalah subject plus verb to plus object. Itu untuk yang verbal. Untuk yang nominal, subject plus was or were plus object. Nah, contohnya yang positif ya, ini contoh yang positif ya. I ate banana. Saya sudah makan pisang. Saya makan pisang, tapi sudah selesai gitu maksudnya. Kalau yang nominal, I was a student. Saya seorang murid 2 years ago. Saya seorang murid 2 tahun yang lalu. Contohnya seperti itu. Untuk yang negatif menggunakan didn't. Ini untuk yang verbal. Untuk yang verbal menggunakan didn't. Kalau kan simple present kan menggunakan do, don't, done. I'm sorry. I don't like you. Itu kan simple present. Kalau simple past, kata do dipaskan, di masa lampau kan berubah menjadi did. Jadi kalau negatif didn't. Kalau yang interrogatif, pertanyaan, did, tetap did, tidak ada berubah, tidak ada did, this. Kalau simple present kan ada do sama does. Nah, kalau di simple past tidak ada did, ya cukup did saja, tidak ada did, tidak ada this, tidak ada dash, tidak ada dos. Ya seperti itu. Nah, untuk yang contohnya seperti itu sih, tidak jauh. Intinya simple past ini menggunakan verb 2. Verb 2 bentuk form yang kedua. Nah, setiap verb yang kedua ini kakak pribadi saya juga tidak hafal, tapi ada beberapa vocab lah yang saya hafal, kayak sit, sat, sat, drink, drang, eat, ate, eaten, dan segala macam. Kalau ingin lebih mengetahui, silahkan buka kamus kalian masing-masing atau menggunakan handphone, kan teknologi sekarang sudah canggih. Oke, lanjut ke materi kedua. Oke, the second material is simple present perfect tense. Simple present sekarang, perfect sudah sempurna atau yang sudah terjadi. Nah, jadi di sini nih maksudnya, saya mudahkan ya bahasanya. Simple present perfect tense ini hal yang sudah terjadi tapi kamu baru menyelesaikannya. Maksudnya gini,
misalnya ada nanya ke kita gini, sudah selesaikah baca bukunya? Dan kita baru menutup buku, I have finished my book, aku telah menyelesaikan buku ini. Berarti baru saja selesai kita menyelesaikan buku ini. Nah, untuk formulanya subject plus had or has plus verb 3, verb bentuk ketiga. Contohnya, contoh 1, she has prepared the dinner, ia telah menyiapkan makanan itu. Sudah selesai kan menyiapkan makanannya itu. Dan pasti makanannya untuk dimakan sekarang kan, bukan untuk 2 bulan lagi, untuk 3 bulan lagi kan tidak mungkin. Contoh kedua, they have arrived. They have arrived. Mereka telah sampai. Siapa yang telah sampai? Baru saja kan telah sampai. Tidak mungkin kan sampai 2 hari yang lalu. They have arrived. Ini tidak seperti simple past ya. Tidak ada keterangan waktunya, tidak perlu dibuat. Misalkan ini yang tadi seperti kakak yang jelaskan pertama, ini sudah terjadi tapi baru saja, maksudnya baru saja, kejadiannya tidak terlalu lama dengan apa yang kita sebutkan. They have arrived. Mereka sudah datang. Mereka sudah datang. Kayak menunjukkan kepada orang seperti, oh itu si Ali sudah datang dari Surabaya. Ali have arrived from Surabaya. Ali sudah datang dari Surabaya. Gitu maksudnya. Nah, untuk yang bentuk negatifnya, have dan has tinggal ditambah not. Haven't itu kalau disingkat have not aja ditulis kalau susah. Has not, hasn't gitu aja. Kalau yang interrogatif tinggal ditambah kalimat tanyanya di depan. Have or has dulu plus subject plus verb 3. Nah, sedikit perbedaan ini, ada perbedaan di antara simple past dan simple present. Kalau simple past itu ditanya, misalnya contohnya gini lah, I live in Jakarta in 2001 dan sekarang saya tinggal di Surabaya. Itu simple past. Kalau simple present perfect, I have lived in Jakarta and I still living in Jakarta. Nah, bedanya itu masih terjadi kalau simple past itu sudah terjadi dan kita tidak di situ lagi. Misalkan tadi kan saya tinggal di Jakarta pada tahun 2001. Dan sekarang saya sudah tinggal di Surabaya. Itu simple past. Kalau simple present perfect tense, I have lived in Jakarta since 2001. Saya sudah tinggal di Jakarta sejak 2001 dan saya masih tinggal di Jakarta sampai sekarang. Itu bedanya. Nah, beda signifikannya sih di situ. Kalau simple present ini masih kita lakukan, masih tetap kita kerjakan. Kalau simple past itu sudah tidak kita kerjakan lagi. Sampai sini paham? Saya harap kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Oke. Kalau ada pertanyaan, if you have any question, please ask to me. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang kurang pas menurut kalian yang kakak jelaskan, silahkan ya japri kakak. So this is our last meeting. Dari pertemuan pertama sampai ke-6, kakak mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan siswa MAN 3 Banjarmasin, khususnya kelas 10 dari jurusan IPA maupun IPA sampai agama. Terima kasih telah memberikan attention yang luar biasa. Alhamdulillah kalian lumayan aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris ini. Kakak terutama minta maaf apabila kakak mengajarnya sangat-sangat kurang, sangat-sangat belum mencapai apa sih seorang guru itu mengajar. Kakak masih belajar. Tetap semangat. Kehidupan kalian baru dimulai loh di SMA ini. Kalian harus berpikir mandiri. Kalian sudah harus, gimana sih aku harus hidup, bagaimana sih aku harus berjalan, tidak perlu bantuan orang tua lagi. Di sini
di aliyah atau di SMA sederajat kalian sudah mulai belajar bagaimana kita menyikapi dewasa diri kita sendiri, menyikapi bagaimana sih orang bersikap. Jadi tetap jaga attitude kalian, khususnya kepada guru-guru. Kalaunya kakak sedikit saran lah, kalaunya mau, kan kita sekarang pembelajaran daring semua, kalaunya mau bertanya itu sama guru, usahakan jangan malam-malam, ya jam kerja lah, ya sore lah minimal, jangan malam, kasihan beliau terganggu waktu istirahat. Kalau sama kakak gak apa-apa, sama aja siswa gitu. Okay, students, I think enough. I'm sorry for all mistake. I apologize to you. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Peace.